Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenankan saya Dwi Yunianto Nugroho SSI CGP Angkatan 6 dari Kota Serang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Sebelum saya menyampaikan koneksi antar materi modul 1.4, alangkah baiknya kita akan mereview kembali pemahaman modul yang sudah kita pelajari. Dari modul 1.1 kita belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, tentang peran pendidikan dalam menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik secara individu maupun di tengah-tengah masyarakat. Pada modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, kami belajar tentang nilai-nilai guru penggerak dan peran guru penggerak. Dan modul 1.3 kami belajar tentang visi guru penggerak, di mana kami belajar tentang paradigma inquiry apresiatif dengan tahapan-tahapan bagja dalam membuat prakarsa-prakarsa perubahan. Dan modul 1.4 kami belajar tentang budaya positif, di mana pada budaya positif ini kami belajar tentang motivasi dan kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Pada koneksi antar materi ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada dalam modul. Di antaranya adalah yang pertama, buatlah sebuah kesimpulan mengenai peran Anda dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, segitiga restitusi, dan keterkaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan guru penggerak, serta visi guru penggerak. Baik, untuk mengoneksi antar materi ini, saya akan menyampaikan yang pertama, Bapak Ibu, bahwa di modul 1.1 kita sudah belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, di mana tugas pendidikan adalah menuntun segala kodrat anak sehingga terwujud murid dengan profil pelajar Pancasila. Nah, untuk bisa menuntun segala kodrat anak ini, maka dibutuhkan guru-guru yang memiliki nilai pertama, berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Jika guru sudah memiliki nilai-nilai guru penggerak ini, maka guru bisa memiliki peran sebagai pemimpin pembelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, dan menjadi coach bagi guru yang lain, serta menggerakkan komunitas praktisi. Dalam menjalankan peran tersebut, maka dilakukan dengan satu, membuat visi yang bisa menggerakkan seluruh stakeholder, ditambah dengan membuat prakarsa-prakarsa perubahan dengan pendekatan inquiry apresiatif atau dengan langkah-langkah bagja. Kesemuanya ini hanya bisa berjalan baik jika terdapat budaya positif. Nah, peran kami sebagai guru yang pertama dalam mewujudkan budaya positif adalah menumbuhkan motivasi intrinsik pada siswa untuk memegang teguh nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, tugas kami adalah bersama dengan murid membuat keyakinan kelas atau sekolah. Kemudian yang ketiga adalah memposisikan diri kami dalam posisi kontrol sebagai seorang manajer. Kemudian yang keempat adalah menegakkan disiplin positif dengan restitusi sesuai dengan segitiga restitusi. Yang kedua, refleksi modul 1.4 tentang budaya positif, kami juga akan menjawab beberapa pertanyaan yang ada dalam modul 1.4 tentang koneksi antar materi. Ada 8 pertanyaan. Yang pertama adalah 1. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif,
teori kontrol, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Baik, untuk menjawab pertanyaan ini, marilah kita lihat slide berikut ini. Pada modul 1.4, saya belajar tentang teori kontrol, yaitu guru tidak bisa mengontrol murid. Hanya diri murid sendiri yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Di sini kami belajar tentang paradigma baru yang sangat menarik, yaitu bahwa tugas guru tidak bisa mengontrol murid. Kita hanya menuntun bagaimana murid bisa mengontrol dirinya sendiri. Yang kedua, kita belajar tentang disiplin positif. Dalam disiplin positif, guru harus berpikir menang dan menang, di mana guru membantu murid-muridnya untuk bisa mengontrol dirinya sendiri agar selalu sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal sehingga muncul motivasi secara intrinsik. Tentang teori motivasi, bahwa manusia akan melakukan sesuatu berdasarkan motivasinya. Ada dua motivasi, yaitu ekstrinsik dan intrinsik. Ekstrinsik yang pertama adalah menghindari hukuman, yang kedua mendapatkan penghargaan. Motivasi intrinsik adalah menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang kita yakini. Kemudian kita juga belajar tentang posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai seorang manajer. Kami juga belajar tentang keyakinan kelas, yakni nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Kemudian untuk penegakan disiplin positif, ada segitiga restitusi, yaitu langkah terbaik dalam penegakan disiplin positif yang meliputi 1. Menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini adalah yang saya pelajari pada modul 1.4. Pertanyaan yang kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya adalah selama ini dalam penegakan disiplin di sekolah kami melakukannya dengan memberikan hukuman dan penghargaan. Setelah mempelajari modul 1.4, ternyata keduanya tidak efektif karena hanya memunculkan motivasi secara ekstrinsik. Restitusi adalah cara terbaik untuk memunculkan motivasi intrinsik menuju budaya positif di sekolah. Pertanyaan yang ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Setelah mempelajari modul 1.4, saya mencoba menggunakan konsep segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah di sekolah. Salah satunya yang sudah saya lakukan adalah tentang masalah rendahnya kesadaran anak membuang sampah pada tempatnya. Pertanyaan yang keempat, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal tersebut? Saya merasa senang sekali karena saya bisa merubah cara pandang murid tanpa menggunakan hukuman. Murid berupaya sendiri menyelesaikan masalahnya sendiri dan guru hanya membimbing. Pertanyaan yang kelima, menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang sudah baik, yang sudah kami lakukan adalah sudah ada kesepakatan atau keyakinan tentang disiplin positif dan konsekuensinya. Hal yang perlu diperbaiki adalah posisi kontrol kami sebagai guru selama ini hanya sebagai pengawas dan perlu diperbaiki agar bisa menjadi seorang manajer, sehingga perubahan yang terjadi pada murid disebabkan karena termotivasi secara intrinsik. Pertanyaan yang keenam, sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol,
posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu. Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang, apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul 1.4, posisi kontrol saya sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, dan pemantau. Perasaan yang saya alami pada posisi tersebut adalah, pada posisi ini saya merasa tidak nyaman karena murid ketika bertemu dengan saya merasa canggung karena merasa terawasi dan takut mendapatkan hukuman. Sesudah mempelajari modul 1.4, saya berusaha untuk memposisikan diri saya sebagai seorang manajer. Setelah saya memposisikan sebagai seorang manajer, saya merasa bersalah. Ternyata selama ini saya telah melakukan hukuman atau setidaknya membuat murid merasa bersalah. Tetapi sekarang saya senang karena telah mengetahui cara menegakkan disiplin secara restitusi. Perbedaannya adalah ke depan saya akan berusaha selalu menggunakan cara-cara restitusi dalam upaya membuat budaya positif di sekolah. Pertanyaan yang ketujuh, sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Sebelum mempelajari modul ini, sebenarnya kami juga sudah paling tidak menerapkan segitiga restitusi, meskipun kami belum sadar bahwa itu adalah segitiga restitusi. Yang sudah tetapi kami juga pada akhirnya hanya memberikan hukuman pada murid yang melakukan kesalahan. Tahap segitiga restitusi yang saya lakukan, satu adalah menstabilkan identitas. Ketika ada murid yang bersalah, saya selalu membuat murid merasa tenang terlebih dahulu. Saya berusaha menenangkan siswa yang melakukan kesalahan tersebut. Dengan menenangkan siswa tersebut, saya bisa memvalidasi tindakan yang salah. Saya menanyakan kepada murid, kenapa murid melakukan tindakan salah tersebut. Pertanyaan yang terakhir adalah pertanyaan yang ke-8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Menurut kami, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, menurut saya kita juga harus belajar bagaimana menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua siswa. Menurut saya, dalam menciptakan budaya positif di sekolah, perlu melibatkan orang tua siswa sebagai pendorong budaya positif agar bisa diterapkan juga di rumah. Jadi, keyakinan sekolah yang berakar dari nilai-nilai kebajikan universal juga diterapkan di rumah sehingga akan membentuk karakter murid di sekolah maupun di rumah. Itulah refleksi kami tentang modul 1.4. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat.